kalau memang untuk mencari satu ekor kepiting, ya terpaksa harus masuk ke daerah rawa-rawa ini, penyebaran mangrove yang mana menjadi tempat kepiting-kepiting itu menyebar dan mudah didapat. Ombak itu nanti katong lihat dari kendala tuh, kalau angin ombak kencang ya katong bisa ke laut, Pak. Yang panjang, yang banyak panjang dia pernah. Biasa jualnya kalau pembeliannya tidak akan beli, paling kita bawa ke gorong. Sahabat negeri, perjalanan kali ini tim kami menuju Kabupaten Seram bagian timur. Di kabupaten berjulukan Ita Watunusa ini kami sambangi satu negeri di Kecamatan Bula Barat. Negeri tujuan kami yakni negeri Hote, sebuah negeri pesisir yang letaknya tak jauh dari kota Bula, ibu kota Kabupaten Seram bagian timur. Akses menuju ke negeri Hote tidak begitu sulit. Perjalanan dari Bula ke sini hanya memakan waktu sekitar 20 menit. Memasuki areal negeri, mesti melewati jalan kampung sejauh 2 km dari jalan poros Trans Seram Wahai Bula. Sepanjang jalur ini terhampar vegetasi tanaman andalan masyarakat seperti kelapa dan pala. Tanaman andalan ini bersanding dengan kebun-kebun kecil yang digarap warga di sini. Ya, sahabat negeri, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling ke paling timur, Pulau Seram. Tepatnya di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur. Kita akan kemana? Kita akan ke negeri Hote, salah satu negeri adat yang ada di Kecamatan Bula Barat. Di negeri ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakatnya dalam mengelola sektor perikanan, perkebunan, maupun sektor lain yang menggerakkan ekonomi masyarakat di sini. Saya pasti tahu Anda juga penasaran. Saya ajak Anda untuk masuk ke dalam. Yuk. Negeri Hote bukanlah desa sepi penduduk. Jumlah penduduk yang menetap di sini mencapai 450 jiwa. Sebagian dari jumlah ini bekerja paruh waktu di kota kabupaten maupun beberapa kota kecamatan di sekitar. Negeri Hote letaknya memanjang sepanjang pesisir pantai. Banyak warganya pun menggantungkan hidup mereka dari melaut. Kehidupan masyarakat yang melekat dengan laut sangat jelas terlihat. Kesibukan saat mau turun ke laut diperlihatkan sekelompok pria yang selalu berkumpul bersama-sama sebelum melabuhkan perahu mereka ke laut. Di pantai inilah menjadi titik awal perjuangan mereka untuk mengais nafkah bagi keluarga. Sebelum mereka mengirimkan biduk ke laut, ritual yang biasa dilakukan yakni dengan menyiapkan bodi perahu yang setia mengantarkan mereka mengarungi setiap jengkal laut. Setelah disiapkan, satu persatu perahu digiring ke laut untuk membawa mereka ke sasaran lokasi yang hendak dituju. Para nelayan ini pun harus menyesuaikan arah kemudi dengan arus terpaan gelombang,
agar perahu mereka tidak mudah terombang-ambing. Gelombang laut yang saling menyusul sudah menjadi hal yang biasa dilalui. Kadang mereka menyiasati keadaan laut dengan mengalihkan lokasi perburuan yang berdekatan demi mendapatkan sedikit hasil tangkapan untuk bisa dibawa pulang. Berpeluh keringat di atas lautan ternyata membuahkan hasil yang cukup disyukuri. Namun bagi nelayan di sini, banyak sedikit jumlah tangkapan tidak menyurutkan niat mereka mengais rezeki harian. Yang membuat nelayan di sini tetap konsisten karena adanya kontribusi pemerintah desa yang memberikan bantuan peralatan melaut seperti perahu dan alat tangkap jaring. Bantuan yang diberikan ini sudah tentu membuat para nelayan di sini berusaha mandiri agar kebutuhan hidup mereka tetap terjamin. Kalau ketemu tiap turun ke laut pagi-pagi turunnya itu jam-jam mulai dari jam 5 sampai jam 8. Ya. Biasanya kalau turun berkelompok. Turun berkelompok ya, itu dengan yang kelompok turun per orang masing-masing dengan dia punya kendaraan masing-masing ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah negeri. Kalau ombak itu nanti katong lihat dari kendala tuh, kalau angin ombak kencang ya katong bisa ke laut Pak. Katong hasil itu tergantung Pak. Ya, katong penyebatannya tergantung. Ada hari ini banyak, besok juga sedikit, khusus untuk makan ya lumayan, ya itu bisa. Ya ada juga pulang kosong. Ya gitu. Dari pesisir lautnya kami berpindah ke sudut kampung. Dari titik ini ada derap lain masyarakat yang memanfaatkan potensi alam untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Dari jauh nampak lengang, bukan berarti tidak ada kehidupan yang berdenyut di dalamnya. Kami menyambangi satu rumah sederhana yang ditempati keluarga Masud Wailisa. Pak Masud Wailisa ini punya aktivitas yang berbeda dengan nelayan lain. Pak Masud begitu asik membersihkan kepiting rawa yang berhasil ia kumpulkan. Pak Masud ini satu dari beberapa warga di sini yang aktivitas sehari-harinya justru bertumpu di rawa. Mereka memang bergelut di rawa mangrove untuk mencari kepiting yang akan dijual belikan. Penasaran dengan aktivitas penangkap kepiting membuat tim kami ikutan menyusuri areal rawa hutan mangrove yang bersisian dengan pemukiman. Kami pun bergabung dengan rombongan Pak Masud yang akan menjelajahi setiap jengkal rawa yang tertutupi endapan lumpur. Kebetulan sekali laut lagi surut sehingga akses ke dalam kawasan pencarian tidak begitu sulit. Kawasan rawa hutan mangrove di desa ini luasnya mencapai 168 hektar. Banyak jalan meliuk di dalamnya yang dipakai untuk perlintasan. Mengitari areal ini sebenarnya bukan pekerjaan mudah. Apalagi mencari lubang tempat kepiting bersembunyi di antara perakaran pohon mangrove. Butuh energi lebih agar mudah dideteksi. Bagi Pak Masud dan pencari lainnya, medan sulit ini sudah bisa ditaklukkan. Jadi mereka punya trik bagaimana bergerak, berpindah cepat di atas endapan tanah berlumpur. Kalau memang untuk mencari satu ekor kepiting, ya terpaksa harus masuk ke daerah rawa-rawa ini, penyebaran mangrove yang mana menjadi tempat kepiting-kepiting itu menyebar dan mudah didapat.
Memang untuk 1 ekor saja berarti butuh perjuangan bagaimana melewati tanah yang agak gambut ini untuk bisa sampai ke lokasi yang bisa dapat 1 ekor kepiting. Itu baru 1. Betapa butuh perjuangan dan juga butuh nyali. Dari satu titik ke titik lain ternyata butuh insting juga untuk meraba keberadaan kepiting. Dan Pak Masud punya kelebihan di sini. Ya, kita lagi menunggu ini berhasil nggak dapat 1 ekor kepiting. Memang agak sulit ya, karena pada jam-jam segini tuh kalau dilihatin orang banyak mungkin kepiting juga nggak mau keluar nih. Pemirsa, memang untuk mencari 1 ekor kepiting ya di sini salah satu lokasi yang tempat kepiting-kepiting itu berkumpul dan mudah didapat. Jadi kalau ada warga ingin dapat 1 ekor kepiting saja dia butuh perjuangan dan juga butuh nyali. Kenapa? Lokasinya ini loh, untuk masuk ke sini. Menangkap 1 ekor kepiting saja bagi mereka sudah menjadi berkah luar biasa. Apalagi kalau ukurannya besar seperti yang diinginkan pemesan. Seukuran gini cari untuk dapat itu nasib-nasib ya, tapi memang benar-benar pejuang nih warganya. Wih, luar biasa asli. Setelah mendapat 1 tangkapan, kami coba mengadu peruntungan ke bagian lain untuk mencari lagi. Dengan trik seperti ini yang membuat Pak Masud bersama rekan-rekan pencari kepiting selalu konsisten di setiap waktu. Setelah berkeliling mencari, namun belum berhasil, kami pun memilih kembali karena hari yang beranjak senja. Jadi dapat ya Pak? Dapat? Dapat terakhir? Yang ada Pak. Ada. Berarti hari ini kita berapa hari ini? 1 apa 2 nih? Tadi hari ini 1. Lumayan ya? Iya. Berarti langsung disimpan. Baru ada yang datang ambil. Iya. Dengan disimpan di rumah baru ada yang datang ambil. Setiap hari. Biasa berapa banyak kalau dapat 1 hari? Satu hari. Kalau 1 hari itu ini kan waktu yang sedikit banget. Satu hari tuh minimal kalau biasa saja itu biasanya sampai ada yang 9 ekor, ada 7 ekor. Ya, dalam 1 hari. 7 ekor dengan kalau dia punya kilo, biasanya itu ada yang 5 kilo. Oh gitu ya? Satu hari. Ya, jadi kalau untuk kepiting ini memang agak sulit juga untuk kita dari pemerintah desa untuk melakukan suatu budidaya terhadap kepiting itu. Namun kami sudah bersepakat bahwa tahun depan ini kami memberikan sebuah tempat khusus untuk budidaya atau pemeliharaan kepiting bakau itu untuk masyarakat yang ada di negeri Hote ini.
Selain di pesisir pantai dan rawa mangrove, denyut kehidupan juga terukir di belahan lain negeri Hote. Kami pun bergeser ke areal perkebunan yang tak jauh dari gerbang negeri. Disinilah sebaran lahan kebun-kebun rakyat yang sudah digarap bertahun-tahun. Ada yang ditanami pohon kelapa, ada juga tanaman berumur panjang lainnya seperti pala dan cengkih. Memang penyebaran vegetasinya tidak merata, karena petani di sini lebih memilih menanami segala jenis tanaman dalam satu kebun. Dari salah satu lahan yang nampak terlihat sekelompok petani yang sementara mengambil hasil tanaman kelapa. Mereka mengambil hasilnya untuk kemudian diolah menjadi kopra. Olahan kopra inilah yang dijadikan salah satu mata pencarian selain nelayan. Olahan buah kelapa menjadi kopra memang menjadi pilihan sebagian warga. Hasilnya dianggap bisa menambah pendapatan mereka walau diolah dalam waktu yang tidak singkat. Dari areal kebun kelapa kami menepi ke areal kebun kecil yang tidak berjauhan. Disinilah kebun kecil yang kini digarap kelompok perempuan desa di bawah binaan tim penggerak PKK desa. Kebun ini termasuk kebun P2L atau Pekarangan Pangan Lestari. Anggotanya terdiri dari kelompok masyarakat atau kelompok wanita tani yang dibentuk pemerintah desa di sini. Kebun seluas 150 meter persegi ini merupakan salah satu lahan percontohan yang digarap kelompok wanita tani untuk ditanami dengan tanaman hortikultura seperti sayuran dan buahan. Komunitas ini sengaja dibudidayakan untuk sumber pangan keluarga. Ada kalanya sebagian hasilnya juga dijual ke pasar. Anggota kelompok tani binaan yang terlibat dalam penggarap lahan ini sebanyak 20 orang. Mereka menggarapnya bergantian dengan waktu bekerja di pagi dan sore hari. Kemarin tahun 2021 itu ketemu tanam macam-macam. Terong, kacang panjang, sawi, sama kangkung. Ada ya, kalau lebih kita jual ke pasar. Sisanya untuk dibakar. Iya. Nah, tanam cili besar, cili kecil, ya kita jual ke Bula. Ya alhamdulillah yang kemarin tahun 2021 itu bulan berapa tuh, bulan 8. Ya panen lumayan. Kelompok wanita tani binaan desa ini sudah dibentuk sejak tahun 2021 lalu. Kala itu inisiatif pembentukan dilakukan pemerintah negeri untuk memberdayakan anggota PKK yang punya minat bertanam. Gagasan dari pemerintah negeri cukup disambut kaum perempuan yang juga ingin diberdayakan di bidang pertanian. Sejak awal digarap, kebun sudah ditanami dengan tanaman sayuran dan buahan seperti tomat, cabai, dan bawang. Tanaman jenis hortikultura inilah yang dianggap cukup bernilai ekonomis karena selain dijual juga bisa untuk dikonsumsi di rumah masing-masing. Hingga kini hasil dari kebun negeri sudah dipanen 2 kali. Hasil yang didapat bahkan sebagian besar dijual ke pasar sentral Bula. Sebagian disisihkan untuk dibagi kepada anggota kelompok yang sudah menggarapnya. Hasil yang didapat ini membuat pemerintah negeri terus memberikan pendampingan agar penggarapan kebun bisa lebih optimal dan hasilnya bisa bervariasi dan meningkat. Kemudian dari kebun-kebun PKK yang notabene dibantu oleh dana desa itu dipergunakan untuk tanaman-tanaman umur pendek, yaitu sayur mayur seperti kangkung, sawi, cabai, terong, dan lain-lain. Apa yang dilakukan kaum perempuan negeri Hote cukup membuat pemerintah negeri bangga. Dengan gerakan pemberdayaan yang dilakukan, setidaknya telah berdampak pada partisipasi masyarakat
untuk mengembangkan segala potensi negeri. Dengan upaya ini pula, pemerintah dan masyarakat negeri Hote secara perlahan berhasil mengubah sejumlah lahan tidur menjadi sumber pangan keluarga. Cerita soal ketekunan warga negeri yang menggarap lahan kebun juga ditorehkan Bapak Ishak Wael, seorang pria parubaya yang konsisten menjaga kebunnya. Kami pun beranjak menuju lahan kebun milik Pak Ishak yang letaknya cukup jauh dari pemukiman. Hamparan tanaman pohon pala yang rimbun terlihat dari kejauhan. Kami mendekati sang pemilik kebun yang terlihat sementara membersihkan rerumputan di bawah pohon. Kebun pohon pala inilah yang menjadi andalan keluarga Pak Ishak. Saat tiba di sini nampak terlihat Pak Ishak dan anggota keluarga sementara mengambil hasil buah pala yang sudah ranum. Mereka saling berbagi tugas untuk memetik buah yang sudah matang untuk dikumpulkan. Buah pala yang sudah ranum ini memang sangat dinantikan Pak Ishak dan keluarga. Jerih payah mereka selama menanam dan merawat semua pohon dalam kebunnya terbayarkan dengan hasil buah yang cukup banyak. Pilihan Pak Ishak untuk mengembangkan tanaman pala bukan karena melihat peluang nilai jual komoditas ini. Budaya bertani pala sudah turun-temurun dilakoni dari pendahulunya. Pak Ishak sempat berpikir tanaman pala ini akan mengubah keadaan ekonomi keluarga di suatu waktu. Dan intuisi ini jelas tidak meleset. Saya tanam pala ini waktu tahun 2007. Tapi kan waktu itu ada niat bikin. Iya, niat saya untuk tanam pala. Bibitnya saya dapat dari Kelega sendiri, Pak. Bukan bantuan. Bibit sendiri. Ada berapa jenis ini pala? Ini pala ini panjang dan pernakang. Buntal cuma beberapa pohon saja. Yang panjang, yang banyak panjang dan pernakang. Biasa jualnya kalau pembeliannya tidak datang beli, paling kita bawa ke gorong. Biasanya bawa ke gorong. Kasihan pembelian yang kecil-kecil datang beli. Dari Kiligala yang pembeli. Jadi harganya itu kan bunga panjang 180, 180, yang bunga buntal 230. Bijinya 40.000. Pohon pala yang menyebar di areal kebun Pak Ishak sudah mencapai ratusan. Di awal menggarap lahan ini, dulu hanya berisi sekitar 20-an anakan. Berkat upaya tak kenal lelah, pohon pala sudah semakin menyebar luas di atas lahan seluas 500 meter persegi ini. Meski harga beli buah pala beserta bagiannya kadang tidak stabil, tidak menyurutkan semangat Pak Ishak dan keluarga untuk tetap pada pilihannya mengandalkan tanaman khas Maluku ini. Manakala harganya jatuh, areal kebun tetap dirawat agar hasilnya tetap melimpah. Tidak ada sedikit pun keraguan bagi Pak Ishak untuk mempertahankan pilihannya menjadikan buah pala sebagai tumpuan mata pencarian. Karena dari hasil yang didapat sudah menjadi sumber penghasilan keluarga, bahkan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Zaman yang berganti dan perkembangan teknologi pertanian yang terlihat tidak membuat Pak Ishak beralih mengembangkan jenis tanaman lain. Bagi Pak Ishak, buah pala telah menjadikan hidup keluarganya menjadi lebih mapan. Harapan Pak Ishak untuk menikmati hasil buah pala memang sudah terwujud.
Semua hasil yang dipetik telah melewati masa-masa yang melelahkan. Apa yang dicapai cukup menjadi pengalaman berharga bagi warga lainnya. Dengan ketekunan Pak Ishak menginspirasi warga lain di negeri Hote untuk tetap mempertahankan budaya bertani pala sebagai salah satu pekerjaan harian. Segala perjuangan Pak Ishak inilah yang menjadi perhatian pemerintah negeri Hote untuk memberikan pendampingan agar pertanian tanaman tahunan tetap produktif. Kerja keras Pak Ishak maupun